Selamat pagi anak-anak kelas 10 MPLB 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Siapa mau pimpin? Saya, Oke, Vicky silakan. sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Vicky. Hari ini banyak yang nggak masuk, banyak yang nggak ikut Google Meet. Siapa aja nih? Bu Vero absen. Rika mana Rika? Belum ada keterangan ya? Belum, Bu. Kita tunggu sambil kita tunggu aja. Mungkin dia terlambat. Seperti biasa, kita ada kesepakatan kontrak perilaku di mana kalau dalam pembelajaran kita harus on cam, mematikan mikrofonnya ketika tidak berbicara. Dimohon untuk aktif ketika diberi pertanyaan, silakan menjawab atau kalian bebas untuk bertanya apapun kepada Bu Vero. Sebelumnya Bu Vero mau ajak main-main dulu. Kalian kemarin sudah Bu Vero sampaikan untuk membawa gelas, batu kecil, kerikil atau pasir. Oke, permainannya adalah kalian boleh memasukkan kedua material itu dengan cara kalian sampai memenuhi tepat penuh di dalam gelas yang kalian bawa. Bu Vero mau menjelaskan dulu, dalam layanan bimbingan klasikal seperti biasanya Bu Vero akan menyampaikan informasi dan kalian bisa mendapatkan informasi baru, silahkan bertanya, silahkan menjawab pertanyaan, silahkan berdiskusi satu sama lain. Nanti kita bahas tema hari ini tentang manajemen waktu atau bagaimana cara kita mengelola waktu. Adakah yang mau berbagi cerita tentang tugas-tugas pelajaran yang ada di SMK? Ya, kayak bikin kerajinan gitu, Bu. Sama tugas-tugas materi gitu. Selama ini bisa terselesaikan ya? Oke. Kenapa Bu Vero menanyakan tugas? Kenapa Bu Vero meminta kalian membawa pasir dan batu? Nanti akan ada artinya kita bahas di materi selanjutnya. Apakah kalian sudah siap menerima materinya? Siap, Bu. Oke, Bu Vero share screen lagi. Tema kita hari ini adalah bagaimana aku mengelola waktuku. Mengelola waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Sifat waktu itu tidak disengaja, tidak dapat diubah, bahkan sedetik pun kita nggak bisa balik, nggak bisa diubah. Kemudian sesuatu yang kita butuhkan, apapun kita pasti butuh waktu. Kemudian dapat dihitung mutlak. Karakteristik manajemen waktu yang sukses, kalau kalian itu sudah terbiasa dengan pengelolaan waktu yang baik, pasti punya rencana dan prioritas, mengeliminasi pencurian waktu, mengatakan tidak, bisa istirahat, dan melakukan evaluasi. Tadi, kalian anggap gelas itu adalah satu hari, dan batu-batu besar itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian lakukan. Kemudian, pasir itu kalian ibaratkan main sosmed, nongkrong, mungkin makan, minum, tidur siang, atau mungkin main ke teman, mungkin chatting. Kalau kalian memasukkan prioritas lebih dulu di dalam gelas, seperti yang dipraktekkan sama Septi tadi, kemudian pasirnya belakangan, maka 24 jam itu pas. Tapi ketika kalian memasukkan pasirnya dulu, kemudian batunya belakangan, rasanya 24 jam nggak akan cukup. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sementara belum, Bu. Oke, lanjut ya. Ada dampak, ada manfaat. Tadi dampak tidak bisa mengelola waktu, kali ini manfaat kalau kalian mengelola waktu dengan baik. Akan membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Yang kedua, manajemen waktu ini membuat seseorang menjadi lebih rapi dan terorganisir. Yang ketiga, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang untuk menjadi lebih baik dan percaya diri.
Bagaimana Bu cara manajemen waktu yang baik? Yang pertama, itu penting dan segera atau mendesak. Kegiatan yang memerlukan pemecahan masalah atau masalah yang sangat mendesak. Yang kedua, pertemuan segera dengan deadline. Yang ketiga adalah hal-hal yang krisis yang di kuadran kedua. Tidak penting tapi segera atau mendesak. Ke kuadran ketiga, penting tapi tidak segera atau tidak mendesak. Di sini ada hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke, kita coba buka video. Apakah muncul? Gimana? Bagus nggak ceritanya? Bagus Bu. Bagus. Ada yang mau menyimpulkan nggak isi dalam cerita tadi itu apa? Ada. Oke, silakan Rika. Yang pertama tentang cara manajemen waktu yang baik. Manfaatnya kan sudah jelas juga. Manajemen waktu membuat si laki-laki tadi menjadi tepat waktu dan disiplin. Manajemen waktu itu membuat seseorang mengurangi kadar stres dan kecemasan gitu. Jadi kalau sudah semuanya terorganisir dengan baik, gak akan stres kayak di mimpinya tadi, maksudnya Rika gitu kali ya. Oke, ada yang lain mau menyampaikan? Manajemen waktu itu bisa membuat diri kita itu menjadi disiplin. Oke, maksudnya disiplin di sini mungkin bisa bangun lebih pagi ya Vicky ya. Kemudian tidak terlambat, presentasinya juga akan lancar. Ada yang mau menyebutkan satu kali lagi? Manajemen waktu membuat kita menjadi lebih rajin dan mengetahui waktu untuk Lebih mengetahui mana yang lebih penting dan kurang penting, mungkin maksudnya Salma. Begitu nak? Iya Bu. Oke, tidak apa-apa. Salma, Vicky, Rika, terima kasih sudah membagikan pendapatnya. Yang lain masih ditunggu. Jika ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Kita di sini belajar bareng. Gak ada yang salah. Nanti dapat hukuman enggak. Kita benahi bareng-bareng. Kita belajar bareng, kita benahi bareng-bareng. Oke, anak-anak siapkan kertas dan pulpennya. Saatnya kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan proyek. Bu Vero share screen lagi. Di bagian LKPD. Kelihatan? Tidak terlalu. Oke, gini aja. Bu Vero sambil menampilkan, sambil membacakan. Yang pertama, Bu Vero mau kalian menentukan kegiatan-kegiatan utama kalian. Misalnya pergi les, kalau yang ada bimbingan belajar, yang pasti sekolah, mengerjakan tugas, atau mungkin ada yang mengaji. Itu kalian tentukan kegiatan-kegiatan utama kalian dalam kurun waktu 1 minggu ini, 1 minggu ke depan. Sudah ya? Yang kedua, tentukan waktu untuk kegiatan utama. Jadi tadi sudah punya nih lesnya, saya harus les, saya harus sekolah. Kemudian tentukan waktunya, les setiap hari apa, jam berapa, sampai jam berapa. Yang ketiga, tentukan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Sekalian disebutkan kegiatan apa. Misalnya kalian juga butuh nih, Bu, saya butuh buka-buka medsos untuk tugas, atau mungkin bukan medsos, bukan untuk tugas, untuk kesenangan, untuk mencari inspirasi, untuk menjalankan hobi, misal. Ini kalian tentukan juga waktu-waktu. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan ya. Jadi tugas ini adalah bagaimana kalian mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prioritas kalian. Kita ibaratkan batu besar tadi. Setelah itu pasirnya baru dimasukin di sela-selanya. Biar waktu satu hari 24 jam itu cukup. Kalau kalian perhatikan tadi di kuadran 1, 2, 3, 4, itu semakin nambah kuadrannya, semakin banyak hal-hal contoh-contohnya. Jadi biasanya hal yang prioritas itu memang tidak sebanyak
hal-hal yang kurang penting. Contohnya di batu tadi, kalian bisa mengisi berapa batu di dalam gelas tadi. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Tapi kalau kalian isi dengan pasir, banyak sekali butirnya. Seperti itu contohnya, analoginya. 1 menit lagi ya. Atau sudah selesai semua? Oke, cukup. Waktu habis. Vero stop sharing dulu. Seperti biasa, tugasnya bukan PR ya. Ini tugas sudah kalian selesaikan. Kemudian bisa kalian foto, terus kalian upload ke dalam Google Form yang nanti Bu Vero akan bagi linknya. Jadi akan memudahkan kalian untuk tidak ketik-ketik lagi, kalian tinggal foto, kalian tinggal upload gitu aja. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini yang hampir 1 jam, apa yang bisa kalian simpulkan? Dari pelajaran ini yang dapat kita ambil adalah pentingnya mengelola waktu dalam kehidupan sehari-hari. Penting sekali mengelola waktu dalam sehari-hari. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Oke, silakan Eka. Di sini pelajaran hari ini kita dapat mengambil manfaat atau hikmah. Manajemen waktu yang baik akan membuat seseorang itu menjadi disiplin dalam apapun, terutama dalam mengatur waktu. Bisa disiplin, bisa membuat seseorang menjadi lebih rapi, atau juga bisa percaya diri, dan manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres atau kecemasan. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan sama Tia dan sama Rika. Kalau Bu Vero boleh merangkum biar kalian lebih enak memaknainya, kita kembali ke permainan batu dan pasir tadi. Jadi kalian harus mengerti dulu nih apa prioritasnya. Kemudian bagaimana kalian mengatur waktunya dan memberikan hal-hal yang tidak penting, kurang penting, bukan tidak penting, bukan prioritas, itu ada di sela-selanya. Sampai di sini. Oke, sebelum Bu Vero akhiri, kita ada follow up. Nanti misal nih kalian ada kesulitan, mungkin bagaimana tentang manajemen waktu itu sendiri, atau ada problem lain, kalian bisa langsung WA Bu Vero, atau bisa langsung menemui Bu Vero di ruang BK. Gitu ya. Terus ini last but not least, kalian nanti akan Bu Vero berikan link juga mengenai evaluasi yang isinya tentang bagaimana kalian mengisi ini, evaluasi proses. Pada link menuliskan nama, kelas, tema hari ini adalah manajemen waktu. Kemudian kalian silahkan isi dari skala 1 sampai 4 dari setiap pernyataan, setiap item pernyataan. Kemudian dan juga evaluasi hasilnya. Kalian mengisi nama, kelas, nomor absen, dan tema hari ini. Kemudian seperti tadi kalian kasih skala 1 sampai 5 dari setiap item pernyataan. Oke, sampai sini mari kita tutup dengan doa. Silakan siapa mau pimpin doa penutup? Sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, semangat sekolahnya, semangat mengerjakan tugas-tugasnya, semangat menerima informasi baru. Oke, selamat belajar. Iya, Bu. Terima kasih.